صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ma'asyiral hadirin, Bapak-bapak, saudara-saudara segenap jamaah majelis rutin malam Senin di Masjid Jami' Al-Barakah rahimakumullah, yang mudah-mudahan kita semua senantiasa mendapatkan limpahan rahmat, taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, summa alhamdulillah, kembali kita dapat berkumpul di majelis yang mulia ini, di waktu yang penuh berkah ini, untuk melanjutkan ta'lim rutin di malam Senin pekan ketiga di dalam pembahasan kitab Risalatul Mu'awanah karangan Al-Imam Sayyidul Habib Abdullah bin Alawi bin Muhammad Al-Haddad rahimahullahu ta'ala. Pada pertemuan terakhir telah dibahas mengenai muqaddimatul kitab dengan diawali basmalah, kemudian alhamdulillah, kemudian dijelaskan, diterangkan beberapa dari asmaul husna, yaitu al-wahid, Allah yang maha satu, Al-Majid, Allah yang maha agung, Al-Jawad, Allah yang maha dermawan, Al-Wahhab, Allah yang maha pemberi, Ar-Razzaq, Allah yang maha memberikan rezeki, Al-Hannan, Allah yang maha penyayang, Al-Mannan, Allah yang maha memberikan anugerah. Maka selanjutnya Al-Imam Al-Haddad mengatakan, alladzi ba'atha Muhammadan khatami anbiya'ihi sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala yang mengutus Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai penutup para nabinya. Sallallahu alaihi wasallam, salawat dan salam terlimpahkan kepada beliau. Birisalatihi, dengan risalahnya, yaitu dengan agama Islam yang dibawa olehnya, ila jami'il insi wal jan, yang mana risalah agama tersebut beliau bawa kepada seluruh manusia dan seluruh bangsa jin. Wa anzala alaihil furqan, dan Allah Ta'ala telah menurunkan kepadanya Al-Furqan, yaitu Al-Quranul Karim. Fihi hudan linnas, di dalam Al-Quran itu ada petunjuk, ada hidayah bagi manusia, wa bayyinatun minal huda wal furqan, dan di dalam Al-Quran itu ada penjelas, ada keterangan minal huda, dari hidayah Allah, wal furqan, dan pembeda bainal haqqi wal batil, dari mana yang hak dan mana yang batil. Wa syuri'a lahu, dan disyariatkan kepadanya, yaitu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa li ummatihi, dan juga kepada umatnya, ma ausa bihi, akan sesuatu yang memerintahkan dengannya, Nuhan, akan Nabi Nuh, wa Ibrahim, dan Nabi Ibrahim, wa Musa, dan Nabi Musa, wa Isa, dan begitu juga Nabi Isa alaihi wassalatu wassalam,
dinahu, dan Allah mengunggulkan agamanya Nabi Muhammad, yaitu agama Islam, ala sairil adyan, terhadap seluruh agama-agama yang ada di muka bumi ini. Nah, ini hadirin kelanjutan dari pembahasan kita mengenai kemuliaan Allah Subhanahu wa taala, dan setelah itu mengenai kemuliaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena tidak ada sesuatu setelah Allah melainkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahwasanya Imam Al-Haddad mengatakan alladzi ba'atha Muhammadan khatami anbiya'i, yang mana Allah Ta'ala mengutus Nabi Muhammad itu sebagai penutup para rasul. Bisa dibaca khatam dengan fathah taknya, bisa dibaca khatim dengan kasrah taknya. Kalau khatam berarti maknanya penutup, kalau khatim berarti maknanya cincin. Ya, yang mana Rasulullah itu bagaikan cincin, menyempurnakan daripada syariat nabi-nabi sebelumnya, yang memutari ya syariat nabi-nabi sebelumnya. Maka sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, maka Muhammadun aba ahadim mir rijalikum walakin Rasulullah. Ya, bukanlah Muhammad itu Rasulullah adalah ayah dari salah seorang dari kalian, akan tetapi dia adalah Rasulullah, dia adalah utusan Allah, wa khataman nabiyyin, dan dia adalah penutup para nabi. Oleh karena itu Rasulullah SAW adalah sebaik-baik makhluk, sebaik-baik manusia yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Al-Imam Al-Laqani mengatakan, wa afdhalul khalqi 'alal itlaqi nabiyuna famil 'ani shiqaqi, wa afdhalul khalqi 'alal itlaqi, dan sebaik-baik makhluk yang diciptakan Allah di atas muka bumi ini adalah nabiyuna, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, famil 'ani shiqaqi, maka tinggalkanlah keraguan itu. Ya, kita tidak boleh ragu dan tidak boleh bimbang bahwasannya secara mutlak makhluk terbaik di atas muka bumi, bahkan di alam raya ini, adalah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, kalau kita bicara tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka tidak ada habisnya, hadirin jamaah sekalian. Apalagi sekarang ini kita alhamdulillah Bapak-bapak sudah masuk bulan Rabiul Awal, tanggal 1 kalau nggak salah. Ya, sudah masuk tanggal 1 Rabiul Awal, kita masuk bulan kelahirannya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nanti di minggu depan, di pekan depan, pada tanggal 12 Rabiul Awal, sama-sama kita merayakan, memperingati hari kelahirannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan ya dengan sedikit daripada kecintaan kita kepada Nabi Muhammad, dengan sedikit daripada rasa rindu kita kepada Nabi Muhammad SAW, Allah memberikan kita syafaat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya rabbal alamin. Maka kalau bicara tentang Nabi nggak ada habisnya. Ya, 7 hari 7 malam itu nggak cukup. Sehingga Imam Al-Busiri memberikan pakem tentang kemuliaan Rasulullah. Di dalam burdah yang kita baca nih sebelum ta'lim, itu ada bait, ada nazam atau ada syair yang digubah oleh Imam Busiri sahibul burdah tentang Nabi Muhammad. Beliau sudah menyerah, dan hampir rata-rata para ulama
para syu'ara, para mu'arrikhin, mereka para ulama, para tukang syair, tukang bikin puisi, tukang bikin sejarah, para pakar sejarah tentang Nabi Muhammad, mereka rata-rata nyerah. Mereka kewalahan, udah nggak nemu lagi apa yang mau dibicarakan tentang Rasulullah SAW. Saking banyaknya kemuliaan dan keindahan-keindahan beliau. Ya, maka dikatakan oleh Imam Busiri dalam burdahnya, fa inna fadla Rasulillahi laisa lahu haddun fayu'riba anhu natiqun bifami ya Rabbi bil Mustafa balik maqasidana waghfir lana ma madaya wasi'al karami. Apa kata Imam Busiri? Fa inna fadla Rasulillah, maka sesungguhnya keutamaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam laisa lahu haddun, tidak ada batasnya, tidak ada ujungnya, tidak ada habisnya, nggak ada finishnya, nggak ada endingnya. Terus saja kita bakal dapetin kemuliaan-kemuliaan Nabi dari kemuliaan-kemuliaan yang ada. Kita udah cerita tentang akhlak Nabi kagak habis-habis. Kita cerita tentang sabar Nabi kagak habis-habis. Kita cerita tentang dermawannya Rasulullah nggak habis-habis. Haddun fayu'riba anhu natikun bifami. Sampai-sampai kata Imam Busiri, ini mulut nih udah kagak sanggup jelasin tentang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Saking udah nggak ada bahannya. Ya, kalau kita ngomongin orang nih Pak, kalau sama kita nih cerita ada habisnya, atau bahasa kerennya nih ada bosannya, ada capeknya, ada jenuhnya. Asal ketemu kawan yang diobrolin si Anu, besok ketemu lagi yang diobrolin si Anu, yang ketiga kali ketemu lagi kata temannya, jangan ngobrolin dia mulu, apa bosan dengernya begitu, bosan dengernya. Tapi kalau kita bercerita tentang Nabi Muhammad udah 14 abad yang lalu beliau wafat, kagak ada bosan-bosannya. Betul kagak Pak? Kagak ada jenuh-jenuhnya. Makin diceritain makin enak, makin dikisahkan makin nyentuh hati, makin kita tahu makin kita jatuh cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Masya Allah ya. Jadi hadirin jamaah sekalian, itulah kemuliaan tentang Rasulullah. Maka kata ulama, salah satu daripada nama Nabi Muhammad SAW yang disebutkan di dalam kitab Dalailul Khairat. Ada kitab fikir Pak tentang sholawat. Sholawat ini dikhususkan pada hari-hari dari hari Senin sampai hari Ahad, atau dari hari Ahad sampai hari Senin, 7 hari. Itu nama kitabnya Dalailul Khairat. Dan di antara yang disebutkan dalam kitab Dalailul Khairat adalah Asma'un Nabi SAW, nama Rasulullah SAW yang berjumlah 202 nama. Jadi kalau Allah Ta'ala punya nama Asma'ul Husna 99, kalau Nabi kita Muhammad punya nama 202 nama. Jadi banyak Pak nama Rasulullah. Ya, fil ardi ismuhu Muhammad wa fis sama ismuhu Ahmad. Sebagai contoh, kalau di bumi terkenalnya nama Nabi Muhammad, yang kasih nama kakeknya Abdul Muttalib, sang penjaga pintu Ka'bah. Sedangkan di langit malaikat menyebutnya Ahmad, yaitu Nabi Ahmad. Dan disebutkan di dalam kitab-kitab samawi, kitab-kitab suci sebelumnya, dari mulai Taurat, Zabur, Injil, nama Nabi itu adalah nama Nabi Ahmad. Kemudian nama Nabi yang lainnya adalah Mustafa, manusia pilihan. Nama Nabi yang lainnya adalah Muqtafa, manusia yang jadi sandaran. Nama Nabi yang lainnya adalah Toha, Yasin. Kemudian nama Nabi yang lainnya adalah Muzammil, orang yang berselimut. Mudaththir, orang yang berselimut. Kemudian banyak nama-nama Rasulullah
Sallallahu Alaihi Wasallam. Di antaranya nama Nabi yang paling indah adalah nikmatullah. Jadi Nabi itu disebut oleh Allah sebagai nikmatullah, anugerah Allah, nikmatnya Allah Subhanahu wa taala. Sehingga di dalam Al-Qur'an Allah berfirman, "Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha." Wa in ta'uddu ni'matallah, dan jika kalian ingin menghitung nikmat Allah, la tuhsuha, kalian kagak bakal sanggup, kagak bakal mampu untuk menghitung-hitung nikmat Allah. Ada kalimat nikmat Allah. Nah, itu nama lain dari Rasulullah. Jadi Allah ingin memaksudkan, Allah ingin memaknakan daripada nikmat Allah adalah Nabi Muhammad. Ya, kalau artian bebasnya, dan jika kalian ingin menghitung-hitung satu nikmat Allah, siapa nikmat Allah? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. La tuhsuha, kalian kagak bakal sanggup untuk menghitung-hitung nikmat Allah, yang yaitu berupa diciptakannya atau diutusnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, maka dari itu beliau adalah khatamin nabiyyin, walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Akan tetapi beliau itu adalah utusan Allah dan penutup para nabi, para rasul. Titik, tidak ada koma. Maka kata Imam Abu Ja'far At-Tahawi, Imam At-Tahawi Al-Misri, keponakan dari Imam Al-Muzni. Al-Muzni adalah murid dari Imam Syafi'i. Kata Imam At-Tahawi, kullu man idda'a nubuwwata ahadin ba'dan nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa orang yang mengaku-ngaku menjadi seorang nabi, menjadi seorang rasul setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fahuwa hawan wa huwa dhalun, maka dia sungguh telah mengikuti hawa nafsu dan dia adalah orang yang tersesat, orang yang menyesatkan. Artinya, kalau ada orang yang ngaku menjadi nabi setelah Nabi Muhammad, wajib tidak percaya. Wajib tidak percaya. Bukan wajib percaya, bukan. Ya, cuman kan di negeri kita ini kan Pak, pasar laku ini. Kalau kata bahasa Kiai Zainuddin ini market, ya empuk, target yang sangat empuk buat aliran-aliran sesat. Dari zaman dulu sampai sekarang aliran sesat kagak habis-habis. Ya, aliran sesat ini bukan lagi puluhan tapi ratusan, Pak. Ada kiai yang mensensus aliran sesat. Di Jawa Timur aja ada 400 aliran sesat, Masya Allah. Itu tahun 2024. Di Jawa Timur tuh, belum di Jawa Tengah, belum di Jabodetabek, belum di Depok, belum masuk tuh, belum ya. Banyak, Pak. Aliran sesat banyak. Ya cuman yang kita heran, alirannya nggak benar, sesat menyesatkan, ajarannya pun nggak masuk akal dan bertentangan dengan Al-Quran, As-Sunnah, Al-Ijma', Al-Qiyas, tapi ada aja pengikutnya, kan begitu. Itulah disebut pasar laku namanya. Apa aja laku dijual di kita. Itu termasuk jualan jadi nabi. Ya masih laku aja sampai gini hari. Ada aja pengikutnya ya. Kalau dulu kan Ahmad Musaddiq tuh, ya tahu kemana tuh orang ya. Ya mantan pelatih badminton ngaku jadi nabi. Kebetulan ketemunya di Gunung Sindur, ya betapanya di Gunung Sindur ya. Akhirnya ketangkep polisi, ditanya sama wartawan. Ya kemudian di depan dia ada apa namanya Bukhari sweat. Kalau kata orang dulu lah, nabi kekurangan ion namanya ya. Nah, jadi hadirin jamaah sekalian tuh, ya banyak di Bandung, mohon maaf, ada tukang bakso namanya Sayuti ngaku nabi. Ya ada lagi dulu tuh tahun 2000-an yang viral. Kalau sekarang sih udah viral banget dah. Kalau dulu kagak ada Android, kagak ada medsos, tapi udah viral di berita televisi. Antara Jawa Barat, Jawa Tengah, perbatasan tuh Brebes, tuh ada nabi, ya namanya mohon maaf Tukimit, ya namanya Tukimit, mohon maaf kalau ada yang namanya sama ya. Itu dia ngaku nabi tuh Pak. Dia punya aliran namanya Jasun, Jawa Sunda, terkenal tuh tahun 2000-an. Lah ini kagak keren banget nabi namanya Tukimin kan begitu. Lah kagak apa namanya, kagak keren, kagak enak juga dipanggilnya.
marhaban ya tukimin. Nah, agak enak udah. Ya, agak enak udah. Ya, jadi hadirin yang sekalian, ngaku aja tuh. Orang yang ngaku jadi nabi, dulu ngaku malaikat Jibril, Lia Edan kan gitu. Macam-macam. Ini yang belum ada nih Pak, yang saya ikutin nih, yang saya perhatiin. Ngaku malaikat Israel belum ada. Iya, belum ada tuh. Agak ada yang berani kayaknya ya. Hadirin jamaah sekalian rahimakumullah. Itu kata Imam Tahawi, kagak boleh orang ngaku jadi nabi, jadi rasul. Ngaku jadi wali aja kagak boleh. Wah, ini gua waliullah nih, tasbih 1000 biji, masya Allah. Ya, sorban 7 meter, masya Allah. Nggak boleh kita. Ya, klaim itu adalah penisbatan diri kepada sesuatu yang ya belum tentu dia ahlinya dan belum tentu dia pantas menerimanya. Oleh karena itu kata Rasulullah SAW dalam sebuah hadis, Anal aqib alladzi laisa ba'di nabiyyun. Aku ini adalah nabi terakhir, rasul terakhir yang diutus oleh Allah, yang mana setelahku ini nggak boleh ada nabi dan rasul. Maka ada perdebatan panjang ketika nanti di akhir zaman, ketika Dajjal keluar dari penjaranya, Nabi Isa diturunin dari langit kedua. Ini Nabi Isa statusnya dia nabi atau bukan? Wah, perdebatan panjang antara ulama. Kesimpulannya, Nabi Isa alaihissalatu wassalam sebelum diangkat dan ketika berada di langit itu adalah seorang nabi. Tapi ketika dia turun nanti ke bumi untuk melawan Dajjal, dia adalah umatnya Rasulullah SAW. Udah bukan nabi lagi, karena udah gak ada nabi setelah Rasulullah. Ya, tapi status secara hakikatnya memang dia nabi. Tapi ketika nanti turun ke bumi, dia bukan nabi lagi. Ya, oleh karena itu dia adalah umatnya Rasulullah, atau disebut sebagai mujaddiduddin, mujaddid, pembaharu agama. Ntar Nabi Isa habis ngelawan Dajjal, Dajjal itu mati, 40 tahun berikutnya umat Islam hidup dalam kejayaan, hidup dalam kemakmuran. Itu sebelum kiamat kubro tuh Pak. Ntar habis Dajjal mati nih, Nabi Isa bakal memimpin umat Islam seluruh dunia. Nggak ada yang kagak patuh sama Nabi Isa. Jadi seperti raja tunggal ya, seperti pemimpin tunggal untuk umat Islam. Ya seperti Rasulullah SAW. 40 tahun di bawah kepemimpinan Nabi Isa, umat Islam hidup dalam kejayaan, dalam kemakmuran. Ya kalau sekarang sih belum kita rasain dah. Ya pokoknya tiap hari ngeliat ada yang korupsi lagi, begitu ya. Memang belum zamannya. Entar umat Islam bakal jaya, bakal makmur semakmur-makmurnya di zaman Nabi Isa alaihissalam. Oleh karena itu hadirin jamaah rahimakumullah, ini adalah status Nabi sebagai penutup para nabi. Lantas kalau ditanya apa hikmah pelajaran diutusnya Nabi Muhammad atau diutusnya para nabi dan rasul, untuk apa mereka diutus oleh Allah? Maka jawabannya ada 5. Yang pertama, hikmahnya diutus seorang nabi dan rasul kepada umat manusia, yaitu yang pertama menuntun manusia untuk mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Ya, artinya kita Nabi diutus kepada kita ya, supaya kita mengesahkan Allah, mentauhidkan Allah, menanamkan la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Makanya 13 tahun Nabi di Mekah sebelum hijrah ke Madinah, Nabi itu sibuk untuk babat alas keimanan. Ya fokusnya pokoknya supaya orang itu masuk Islam, supaya orang itu beriman, supaya orang itu mau sholat, mau sujud kepada Allah. Bahkan Nabi sering kirim surat menyurat kepada raja-raja di luar Islam, Raja Persia, Raja Romawi, Kaisar Iwanu Kisra, yaitu Kaisar Mesir. Itu dalam isinya selalu di awal min Muhammad Rasulillah, dari Muhammad utusan Allah untuk Raja Fulan bin Fulan, aslim taslam, aslim taslam. Masuklah kamu ke agama Islam, kamu bakal selamat. Jadi selalu seruannya itu masuk Islam, beriman, sembah Allah, sujud kepada Allah. Jadi untuk mengesahkan Allah. Yang kedua, untuk menuntun manusia, membimbing manusia baik urusan dunianya maupun urusan akhiratnya. Jadi adanya Nabi dan Rasul membawa tatanan yang lengkap, komplit, ya, dan efektif sepanjang masa. Ya, bahwasanya
apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad itu cocok sekali dengan kehidupan kita. Ya Rasulullah ini manusia sama kayak kita, cuman bukan manusia biasa. Ya Rasulullah makan, ya Rasulullah minum, ya Rasulullah tidur, ya Rasulullah menikah, Rasulullah bertetangga, Rasulullah menjadi panglima perang, Rasulullah menjadi pedagang. Manusia beliau, tetapi bukan seperti manusia biasa. Dalam keseharian Rasulullah manusia, tapi dalam hubungan kepada Allah, hubungan kepada umat, beliau adalah seorang nabi, seorang rasul yang menata kehidupan manusia. Kagak ada nabi, ya kagak ada rasul, kagak ada pemimpin sehebat Rasulullah SAW. Sampai urusan buang air aja diatur, diajarkan oleh Rasulullah. Sampai urusan tidur kita diajarin untuk tidur dalam keadaan yang baik. Ya makanya apalagi di akhir zaman ini kita ya dibenturkan dengan ilmu medis. Artinya kata ilmu medis kalau kita tidur, kalau ini paling bagus adalah 8 jam kan begitu Pak. Ya rata-rata kita tidur semalam itu paling bagus 8 jam. Ya tapi kalau kita mau lihat kepada tidurnya Rasulullah SAW, wah itu kurang dari 8 jam. Tapi beliau sehat walafiat. Ya ternyata bukan kuantitasnya. Jadi bukan berapa lama tidurnya, tapi kualitas tidurnya. Nah supaya dapat kualitas tidur bagaimana? Ya kita ikutin cara Rasulullah. Ya tidurnya berbaring ke sebelah kanan. Ya kalau nggak mau pakai bantal berarti tangannya dijadiin bantal. Ya kemudian tidur dalam keadaan sudah berwudu. Ya kemudian tidur dalam keadaan ya berzikir kepada Allah, baca ayat kursi, kulhu, falak, anas. Masya Allah kan banyak tuh sunnah tidur. Ya sekurang-kurang kita baca doa bismika Allahumma ahya bismika amut kan gitu. Ya tidur berbaring ke kanan itu kan mencari kualitas Pak. Ya, maka dari itu Rasulullah ngurusin urusan kita sampai ke urusan tidur. Ya sampai ke urusan kamar mandi, ke urusan buang hajat. Nah inilah tugas yang kedua. Yang ketiga, menjelaskan manusia tentang alamul ghaib. Alif lam mim dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaib. Yang mana mereka hamba Allah beriman kepada alam ghaib. Siapa yang menerangkan alam ghaib? Ya tidak lain adalah para nabi, para rasul. Ya terutama Rasulullah SAW yang mana kusyifal ghita. Nabi Muhammad ini udah disingkap tabirnya, udah dibuka sitarnya. Jadi udah nggak ada hijab antara dirinya dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya makanya namanya Isra Mi'raj itu bahwasanya bukti Nabi Muhammad itu tidak sekedar menjelaskan tentang alamul ghaib, alam yang tidak nyata, dimensi lain dari dimensi dunia, tapi Nabi Muhammad udah nyobain dan udah ngerasain apa itu alam ghaib. Dari alam lahut, alam malakut, alam nasut, alam jabarut. Itu kan alam-alam di luar alam dunia itu. Ya, bahwasanya manusia ini sekarang hanya sampai kepada umpama melihat, meneliti dari tata surya, ya galaksi di bumi ini. Ada matahari, ada bulan, ada planet Mars, ada planet ini, ada bintang ini, ada bintang ini. Itu baru sampai ke sana dan terbatas. Tapi Rasulullah SAW jauh lebih dari itu. Beliau udah tahu, udah sampai 7 lapis langit, udah sampai Sidratul Muntaha, udah sampai masuk surga ngelihat neraka. Bahkan Rasulullah sudah melihat zatnya Allah Subhanahu Wa Taala yang mustahil bagi hamba yang lainnya, tapi diizinkan untuk Nabi Muhammad SAW. Kata Imam Asy'arani, Nabi Muhammad melihat Allah itu melewati 70.000 hijab. Ibarat kata tembok itu Pak, ada 70.000 tembok yang harus dilalui, yang harus ditembus, dan Rasulullah melalui itu semua. Dan hebatnya lagi, malaikat Jibril kagak sanggup nemenin Rasulullah buat ketemu dengan Allah. Kan masyhur ceritanya tuh di Isra Mi'raj, ketika Nabi Muhammad sudah ingin sampai ke satu tempat, ke satu alam yang mana beliau itu akan bertemu dengan Allah, malaikat Jibril bilang, "Kafa ya Muhammad." Ya, wahai Nabi Muhammad, cukup
saya Jibril, saya nggak bisa nemenin lagi lebih jauh. Ya law jawastuhu la ahrakatni binurih. Kata malaikat Jibril, ya Muhammad, kalau saya maksain nemenin engkau bertemu dengan Allah, selangkah lagi saya maju, kebakar saya dengan cahaya Allah Subhanahu wa taala. Jibril kagak sanggup bertemu dengan Allah, tapi Nabi Muhammad sanggup dan diberikan kuasa untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi alam ghaib yang super tinggi dan super hebat sudah dirasakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya minimal kita mengimani adanya barzakh, adanya akhirat, adanya sorga, adanya neraka. Semua itu adalah barang hak yang benar terjadi dan akan kita rasakan juga. Maka itu yang ketiga, menjelaskan kepada manusia tentang alam ghaib. Yang keempat, menguraikan kepada manusia dalil-dalil yang konkret terhadap ketuhanan. Allah itu Tuhan, Allah itu yang wajib disembah, Allah itu tidak punya anak dan tidak beranak. Allah itu adalah ya, Tuhan yang tidak ada sekutu baginya, dan seterusnya dan seterusnya. Ya, mengenai dalil-dalil yang nggak bisa dibantah oleh para kafir Quraisy, oleh para orang-orang kafir. Yang kelima, menolak pemikiran sesat. Ya, karena waktu Nabi diutus jadi Rasul, kata mereka orang-orang kafir, wah ini Muhammad menghayal ini. Wah ini Muhammad ya mensihir kita ini. Wah ini Muhammad membawa ajaran yang dia ada-ada, yang dia karang-karang. Ya sehingga Rasulullah SAW yang membantah mereka dengan ya hujjah dengan argumentasi yang kuat, yaitu dengan Al-Quran dan juga dengan hadis-hadis beliau, sehingga pemikiran-pemikiran sesat di zaman beliau ya sedikit demi sedikit ya tersingkirkan ya atau hilang ya dari kota Mekah dan sekitarnya. Nah inilah 5 hikmah diutusnya Nabi, diutusnya seorang Rasul. Maka Rasulullah SAW bersumpah demi nama Allah. Di dalam Sahih Muslim kata Rasulullah, dalam sebuah hadis kata Rasulullah SAW, "Fawalladzi nafsi biyadih." Demi Allah yang aku ada di dalam genggamannya, yang aku ada di dalam kekuasaannya. La yasma'u bi ahadun min hadhil ummah. Tidaklah seseorang mendengar dari umat, tidaklah seseorang mendengarku dari umat ini, atau la Yahudi ataupun orang Yahudi, wala Nasrani ataupun orang Nasrani, tsumma yamut, kemudian dia meninggal dunia. Artinya kagak orang Islam, kagak orang Yahudi, kagak orang Nasrani, kalau dia mendengar tentang diriku, walam yu'min billadzi ursiltu bihi, tapi dia kagak mau beriman. Dia gak yakin dengan ajaran Nabi, cuman dia percaya, cuman dia tahu, oh ini ajaran Muhammad, oh ini ajaran Islam, tapi dia gak beriman. Tapi dia gak meyakini kebenaran agama, kebenaran Rasulullah SAW. Illa kana min ashabin nar, melainkan dia adalah penghuni neraka. Artinya yang kagak beriman kepada Rasulullah kagak selamat. Yang kagak mau ngikut dengan ajaran Rasulullah ya sengsara. Baik sengsara di dunia maupun nanti sengsara di akhirat. Nauzubillah, tsumma nauzubillah min dzalik. Maka ini adalah yang disebut sebagai khatamin nabiyyin, yaitu penutup para nabi. Ila jami'il insi wal jan. Dan Nabi Muhammad diutus bukan hanya kepada orang beriman, tetapi Nabi Muhammad diutus kepada seluruh makhluk Allah. Ya baik manusia, baik bangsa jin, baik malaikat, baik pepohonan, baik bebatuan, baik benda mati sekalipun. Ya, jadi Nabi Muhammad diutus ila jami'i khalqih, kepada seluruh makhluk. Sebagaimana Rasulullah katakan, wa bu'ithu ila kafatil khalqi, dan saya diutus oleh Allah kepada seluruh makhluk. Makanya nanti dalam keterangannya diutusnya Nabi ini dengan 2 metode, dengan dua cara, irsalut tasyrif dan irsalut taklif. Nabi Muhammad diutus, yang dimaksud utusan adalah utusan kemuliaan, dan yang kedua dimaksud utusan adalah utusan ya dibebankannya untuk mengikuti Nabi. Maksudnya bagaimana? Yang pertama irsalut tasyrif, Nabi Muhammad diutus kepada
makhluk yang hanya memuliakannya. Ya walaupun nggak mengikuti ajaran atau nggak melakukan ajarannya. Itu seperti malaikat, pepohonan, bebatuan, binatang-binatang. Itu Nabi Muhammad diutus kepada mereka sebagai bentuk kemuliaan. Ya malaikat itu adalah orang yang menjadi objek utusan Rasulullah. Ya hewan-hewan, binatang dan sebagainya itu namanya irsal tasyrif. Walaupun mereka nggak melakukan ajaran Nabi, tapi mereka diutus. Ya Nabi diutus untuk mereka sebagai utusan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Sampai ila jami'il insi wal jan, Nabi Muhammad diutus kepada seluruh makhluk, baik bangsa manusia maupun yang bangsa jin dan sebagainya. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Yang sakit kita doakan mudah-mudahan Allah angkat segala penyakitnya. Yang kurang sehat diberikan sehat walafiat, disehatkan zahir batinnya. Yang hadir mudah-mudahan segera dikabulkan hajat-hajatnya, hajat dunia maupun hajat akhirat. Yang sempit rezekinya diluaskan, diberkahi rezekinya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Afdalu ma qultuhu ana wan nabiyyuna min qabli, la ilaha illallah." Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.